Assalamualaikum. Apa kabar Pak Dade? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat ya, walaupun ada sedikit batuk juga ya. Gitu ya, meskipun seperti itu saya insya Allah akan jalan yang aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu mungkin Pak? Bisa sih ya. Mungkin kalau Ibu bisa meluangkan waktu ya, kita bisa mungkin bisa berbincang sebentar ya Bu ya. Tentu saja boleh, dan pastinya ada waktu kosong Pak. Di sesi ini kan kita lagi kegiatan coaching ya Pak ya. Ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong dari percakapan yang kita lakukan hari ini, apa sih yang pada diharapkan? Ya sebenarnya ya, dari dalam pembicaraan tentunya kita selalu ingin mencari sebuah solusi ya dalam setiap persoalan atau permasalahan ya seperti itu. Jadi memang harapannya ya setelah diceritakan gitu kan sama Ibu, kemudian ada gambaran, ada hal-hal yang ternyata saya harus melakukan ini, perlu melakukan itu dan seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih, Pak Dade lagi ada masalah apa? Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara masalah ya, kalau kita bicara tentang guru, tentu kita akan bicara tentang pelajaran ya, seperti itu. Nah, mungkin karena terlalu libur lama, jadi kurang semangat lagi gitu untuk belajar. Harusnya kan lebih semangat ya, bahkan ketika kita bicara tugas, kita memberikan tugas dan tugas jadi kurang terabaikan gitu, tidak dikerjakan. Jadi yang kemudian saya juga harus seperti apa gitu ya untuk menghadapi hal tersebut gitu sih. Jadi bingung ya Pak Dade ya? Iya, tadi Pak Dade bilang ada satu siswa, atau mungkin memang yang sekolah ya kita ngajar pasti ada aja siswa yang kurang semangat belajarnya, yang lalai dalam mengerjakan tugas ya Pak Dade ya. Betul. Dari masalah yang Pak Dade ceritakan ke saya, Pak Dade udah menelusuri belum ternyata dari masalah itu apa? Oh ya, ternyata memang ya kalau kita bicara hal demikian ya, saya sudah memanggungnya juga karena ini terkait dengan minat ya, kita bicara seperti itu. Ternyata anak tersebut juga memang kurang begitu minat dengan mata pelajaran saya, seperti itu salah satunya. Jadi dia juga konten, remeh dan jadi tidak minat pada itu. Berarti Pak Dade udah mengamati ya? Betul. Nah, kenapa sih dia nggak suka sama pelajaran Pak Dade? Iya, jadi memang ya tadi ya, setelah saya tanyakan gitu kan, karena kan bahasa Indonesia itu kan berkaitan dengan teks ya. Nah ya. ada kadang-kadang anak-anak itu tidak suka membaca karena anak-anak sekarang kan lebih suka visual ya, gambar, video gitu kan. Jadi memang kalau kita bicara yang disajikan terlalu panjang, itu jadi malas baca gitu kan. Kemudian mengikuti pelajaran saya pun pada akhirnya ya sesuai dengan pengamatan saya, jadi seperti itu gitu kan. Salah satunya teksnya panjang. Iya, memang ya minat literasi anak-anak sekarang tuh sangat kurang ya Pak Dade ya. Betul. Kalau saya juga sama gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih kondisi ideal yang Pak Dade harapkan nih pada murid tersebut? Ya, kalau ideal itu misalkan mungkin semua guru ya, tidak hanya saya, tapi kalau dari sudut pandang saya ya, murid itu semangat gitu kan mengikuti pelajaran saya gitu kan, antusias seperti ya murid-murid yang lain seperti itu. Oke. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Gimana tuh Pak? Ada ya, kalau berdasarkan yang saya amati itu ternyata memang ya saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik gitu kan, sehingga semangat anak itu menjadi berkurang. Kemudian untuk mengikutinya pun pada akhirnya ya jadi
yang saya terapkan itu tidak mengikuti pada setengah-setengah. Ya, jadi yang akan saya lakukan ya mungkin menerapkan metode pembelajaran yang ya ini ya, karena anak itu kebutuhannya beda-beda, jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentunya juga harus ada upgrade juga itu kan, karena baca tes juga harus serta juga memilih media yang memang menarik juga gitu. Itu sih. Oke. Nah, dari pengalaman Pak Dade nih, dari ceritanya, kira-kira metode yang pernah berhasil nih Pak Dade lakukan di kelas untuk meningkatkan motivasi belajar? Kalau itu ya salah satunya mungkin setiap dalam pembelajaran penting kita menerapkan SPG. Apalagi pelajaran saya ya, teks bahasa Indonesia. Nah, jadi biar mereka juga bisa termotivasi juga. Misalnya kan kalau kita bisa pakai pesan berantai seperti itu, tertib-tertiban atau seperti apa gitu kan. Tentunya secara berkelompok ya, jangan berkolaborasi dengan anak juga ya, seperti itu. Jadi menyampaikan pesan membaca secara berantai ya, otomatis siswa juga tetap membaca teks seperti itu. Pada akhirnya sesuai dengan harapan yang saya inginkan tadi gitu ya teknik dalam sebuah pembelajaran lah. Jadi sehingga siswa dapat terlibat gitu, itu sih Pak. Luar biasa pengalaman Pak Dade ya. Nah, kalau misalnya nih saya minta Pak Dade untuk parenting tadi metode yang tadi itu yang Pak Dade ceritakan dari angka 1 sampai 10. Menurut Pak Dade sendiri, sebenarnya apa sih tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid, apalagi di literasi ya? Kalau di saya, mungkin saya akan memberikan 8 ya seperti itu. Alhamdulillah, berarti udah bagus itu metodenya ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih, apa sih rencana yang Pak Dade lakukan? Terus gimana sih langkah-langkahnya? Coba diuraikan Pak. Yang jelas harus menerapkan metode pembelajaran yang memang bervariasi ya, berdiferensiasi gitu kan, dan juga jangan lupa juga diselingi dengan stretching tadi gitu kan, karena memang biar menambah motivasi dan antusiasme belajar. Contohnya tadi ya, kalau di pelajaran bahasa tentu berkaitan dengan bahasa ya pesan berantai gitu yang sudah saya tadi ceritakan gitu kan, kemudian mengupdate lagi informasi gitu kan, kemudian ya tentunya kita harus memikirkan juga bagaimana metode ini harus tetap berpihak pada murid tentunya, agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Itu sih saya sendiri. Baik Pak Dade. Nah, siapa yang bisa membantu Pak Dade dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Kalau ini ya membantu untuk menyusun ya tentu ya pemangku kebijakan di sekolah gitu kan, juga teman atau rekan sejawat gitu kan, dan juga wali murid. Ya kadang orang tua juga bisa sih seperti yang lebih umumnya rekan sejawat. Oke, kira-kira menurut Bapak nih berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya? Kalau untuk kebutuhan waktu, kita bicara waktu ya, kalau hal ini sih bisa diterapkan dengan cepat ya. Cuma memang kita lihat pencapaiannya seperti itu ya. Apakah instan atau dengan membutuhkan waktu yang lama kalau kita bicara pencapaian. Kalau diterapkan bisa diterapkan besok juga bisa seperti itu. Iya. Butuh waktu yang lama emang ya, nggak bisa instan ya Pak Dade ya. Kapan Pak Dade ini kira-kira bisa mulai melaksanakan rencana ini? Kalau bisa secepatnya mungkin ya secepatnya ya, karena memang kita harus belajar dan berubah kan seperti itu. Agar apa? Agar ya tadi juga murid kan punya hak untuk mendapatkan kebutuhan mereka dalam belajar. Artinya ketika hak ini gitu kan, pembelajaran juga terlaksana sesuai dengan yang tentunya kita inginkan dan juga yang murid juga inginkan juga, jadi dua pihak, tidak hanya kita sendiri padanya. Oke Pak. Nah kemudian komitmen seperti apa sih yang Pak Dade lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Pak?
Yang pertama kita harus konsisten ya. Kadang-kadang kalau kita tidak konsisten juga berantakan juga seperti itu. Jadi harus terus menerus update juga informasi dan jangan lupa juga kolaborasi ya baik dengan teman sejawat gitu kan, kita bergabung juga gitu kan, dengan guru-guru yang lain maupun guru-guru di luar juga kan, tidak hanya di dalam sekolah ya, di luar juga kan kita seperti itu. Tentunya ini bisa menambah kompetensi diri gitu kan sebagai seorang guru untuk melakukan pembelajaran di kelas dengan melihat gaya belajar murid yang berbeda seperti itu. Baik, Ade. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Kalau kita bicara dukungan ya tentu ya sangat mendukung itu ya di bidang sekolah sendiri, keamanan gitu kan, moral juga, kemudian ya pimpinan juga pasti gitu kan. Dan itu juga yang paling penting yaitu tanggung jawab juga. Biar apa mereka juga bisa mengingatkan agar kita tetap tadi konsisten lagi. Semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar ya Pak tadi ya. Ya betul. Tadi langkah-langkahnya luar biasa, itu bagus sekali Pak Dadi untuk diterapkan. Nah, bagaimana perasaan Bapak kalau kita berbincang-bincang sejenak ini? Alhamdulillah ya, kalau kita berbicara seperti ini, karena kan biasanya kita memendam gitu ya, kemudian kita tidak mengeluarkan. Dengan adanya berbincang seperti ini ya, coaching seperti ini, berbincang kemudian mengungkapkan perasaan, jadi memang saya merasa saya terpecahkan, ada solusi kemudian seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Tenang. Iya. Ada hal lain ya Pak Dadi yang mau disampaikan lagi? Cukup ya Bu kalau untuk hal dalam pembelajaran saya itu sendiri gitu kan. Jadi juga saya juga berterima kasih juga karena memang Ibu sudah meluangkan waktu gitu kan untuk berbicara dengan saya dan akhirnya menemukan solusi-solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Saya sangat senang ketika ada pembicaraan atau berbincang seperti itu. Terima kasih Bu seperti itu. Alhamdulillah, saya juga senang tadi mendengar cerita Bapak. Jadi nambah pengalaman nih, saya juga ya nambah pengalaman, nambah ilmu. Jadi kalau saya dapat situasi seperti yang dialami Pak Dade, jadi saya tahu nih mau seperti apa. Jadi kita sama-sama sharing ya Pak ya. Oke, sampai jumpa Pak Dade di lain lagi. Assalamualaikum Pak Dade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Dade, mohon maaf mengganggu waktunya ini. Ya, waalaikumsalam Ibu. Tidak apa-apa Ibu, silakan. Kebetulan sedang kita santai ya untuk saat ini. Silakan. Alhamdulillah bisa digangguin ya Pak ya. Bisa insya Allah. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya. Baik. Ini bagaimana Bu? Sehat? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Baik. Ya, baik. Memang kita udah lama ya tidak berbincang seperti ini ya. Jadi kita perlu berbicara gitu kan dengan hal-hal yang bisa menginspirasikan kita. Nah, ngomong ini ada apa ya? Apa ada yang bisa saya bantu nih terkait dengan cara kita ini? Nah, gini Pak Dade, mumpung Pak Dade lagi ada waktu ya, saya mau sharing nih ke Pak Dade. Jadi saya ada kesempatan terkait salah satu siswa saya di kelas. Saya ingin minta saran nih dari Pak Dade, pembicaraan saya seperti apa. Oh, baik. Tapi tentunya ini ya Bu Devia mungkin bisa ceritakan dulu ya persoalannya, permasalahannya secara detail gitu kan. Jadi biar nanti kita sendiri bisa melihat, jadi bisa melihat ya seperti itu ya Bu. Betul, baik Kak. Nah, silakan Bu. Jadi gini Pak Dade, saya kan ngajar kelas 11. Nah, salah satu murid saya itu hiperaktif gitu Pak. Dia tuh laki-laki nih yang siswa.
Jadi dia itu bukan termasuk anak nakal sih, dia nggak nakal. Cuma itu dia sering banget bilang terus ketika saya lagi ngajar. Kemudian malah ngajak ngobrol temen-temennya. Jadi kan temen-temennya itu otomatis kan terganggu gitu. Nah dia itu sering banget ngobrol di momen yang gak tepat. Contohnya nih, kayak misalnya saya lagi menjelaskan, dia mau asal ngobrol. Dia tuh suka jalan-jalan gitu juga di kelas. Jadi dia tuh nggak bisa anteng seperti anak yang kelebihan energi gitu. Jadi saya kadang suka bingung, gimana nanganin anak ini gitu. Itu Pak. Oke, baik. Tadi ini anak memang tidak bisa diem. Jadi gue bilang mungkin lebih dikatakan anak itu hiperaktif gitu ya. Dan juga tentu dengan energi yang berlebih kan seperti itu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara hal tersebut, ya tidak ada anak yang nakal ya Bu. Mungkin kalau energi yang berlebih, oke, hiperaktif boleh seperti itu ya. Dan memang hanya saja fokusnya itu yang sering hilang dalam pembelajaran. Dan dia juga tidak ngobrol gitu kan. Terus juga ngajak teman-temannya gitu kan ketika pembelajaran itu. Apalagi juga tidak hanya ngobrol ya, dia juga jalan ke sana kemari gitu kan. Dalam pembelajaran juga teman-temannya juga merasa terganggu ya. Kira-kira seperti itu ya Bu? Betul Pak, ya seperti itu. Nah kalau kita bicara harapan Ibu apa sih sebenarnya kalau kita nanti selesai melakukan sesi coaching ini Bu? Hal tersebut. Ya, jadi saya sangat berharap setelah sesi coaching dengan Pak Dade ini selesai, jadi saya bisa temuin solusi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap diri saya ini. Jadi saya tuh ingin fokus mencari solusinya gitu Pak. Pengen anak itu bisa fokus dalam pembelajaran, gak jalan-jalan, gak mondar-mandir gitu loh Pak. Tapi saya bingung untuk ngapain. Berarti memang ini harapan Bu Devi juga memang sebenarnya yang diharapkan juga dengan guru-guru lain sebenarnya seperti itu ya. Tidak hanya Bu Devi ya seperti itu ya. Guru-guru lain juga mengingat ini anak harus apa? Kalau kita belajar nyaman tertib gitu kan, tenang kan seperti itu ya. Jadi memang harapan itu juga harapan bagi Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Iya, misalnya saya ingin membantu murid saya kembali fokus lagi dan tidak mengganggu teman-temannya itu. Baik ya. Jadi memang kalau kita bicara anak fokus ini kita lebih ke bagaimana menyadarkan kembali murid tersebut ya, tentunya dengan manajemen diri yang baik, kemudian yaitu idealnya seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut saya murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu gimana ya, dia tuh harus paham betul gitu kondisinya di saat itu harus seperti apa gitu. Jadi saya pengen tuh dia tuh sadar apa yang harus dia lakukan di saat itu dan apa yang nggak boleh dia lakukan di saat itu tuh. Jadi dia bisa fokus untuk melaksanakan sesuatu yang ada di hadapannya dia gitu loh Pak. Jadi mindfulness itu dalam untuk pembelajaran itu menurut saya. Oke, ya memang saya sangat setuju ya Bu ya. Jadi memang pandangan Bu Devi tentang kondisi ideal dalam pembelajaran gitu kan. Terus juga ingin memiliki fokus yang baik gitu kan. Terus juga ditambah memiliki kesadaran diri gitu kan dari siswa tersebut. Ditambah lagi juga punya manajemen diri yang baik juga gitu kan. Fokus, kesadaran diri, manajemen diri gitu ya. Ya sama ini memang kalau kita bicara untuk hal ini tidak dilakukan dalam saat ini saja ya kan. Nah, apa sih yang Ibu Devi lakukan dalam mengatasi murid tersebut? Jadi yang udah saya lakukan itu untuk murid yang hiperaktif itu, kemarin tuh saya udah nasihatin ketika dia melakukan hal-hal yang di luar yang tidak seharusnya, kayak misalnya dia jalan-jalan setiap pelajaran, ngajak temannya ngobrol di saat yang dijelaskan. Saya juga udah ngingetin gitu Pak. Saya jelaskan bahwa yang kamu lakukan itu mengganggu teman loh gitu. Seharusnya nggak boleh. Saya nasihatin kayak gitu. Nah di saat itu dia iya aja, tapi di saat pertemuan berikutnya diulangin lagi. Itu Pak, itu kayak merasa bersalah hanya saat saya nasihatin. Tapi di berikutnya saya merasa bersalah. Jadi ulangin lagi gitu. Bahkan wali kelasnya udah memberikan dia tanggung jawab kepercayaan sebagai ketua kelas. Nah dia ini ketua kelas juga. Tujuannya kata wali kelas itu untuk menjadi rem gitu bagi dirinya, menjaga dia dari hal-hal yang tidak baik
Tapi ternyata wali kelasnya bilang dampaknya belum signifikan. Baik Bu Dev, sebenarnya kalau saya risik ya apa yang Ibu Devia utarakan tadi, ya Ibu Devia sudah melakukan langkah-langkah yang memang sudah sesuai ya tadi, menasihati sudah, mengingatkan sudah, menegur sudah, kemudian sampai memberikan kepercayaan gitu ya kepada anak tersebut. Tapi ternyata ini belum berdampak juga gitu kan secara signifikan. Iya. Nah kira-kira memang mungkin ada yang kurang atau apa yang menurut Bu Devia ini yang belum Ibu lakukan? Apa ya? Perlu dilakukan. Oh, mungkin ini kali ya Pak ya, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam pelajaran kali ya di saat KBM di jam saya. Mungkin seperti itu kali ya Pak. Pembelajaran sosial emosional, ya memang pembelajaran betul Bu Dev, betul ya. Jadi bagaimana kita tadi ya langkah-langkah yang sudah Bu Devia lakukan, kemudian hanya kurang itu PSE tadi ya pembelajaran sosial emosional. Kemudian makanya kita juga harus mengintegrasikan itu ya. Jadi memang kalau kita bicara penting atau tidak, seberapa penting sih menurut Ibu ini PSE dengan pembelajaran ya Pak? Iya. Kalau menurut saya pembelajaran sosial emosional itu sangat penting ya Pak ya. Jadi saya sebagai guru mapel juga perlu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional nih, biar anak ini memiliki kesadaran diri, biar dia itu paham posisinya, dia bisa menempatkan dirinya di waktu dan momen yang tepat, jadi bisa manajemen diri yang baik, gitu Pak. Oke, baik. Ya, saya sangat setuju sebenarnya ya apa yang Ibu Devi sampaikan tadi kan. Fungsi dari pembelajaran emosional, kemudian jadi biar anak mengenali emosinya, gitu kan, dan juga bisa menumbuhkan kesadaran diri. Jadi kan kalau kita bicara ini kurang signifikan, kesadaran dirinya yang ternyata yang belum terbangun, gitu kan, sehingga di sana juga dapat bukan manajemen diri juga yang baik pada akhirnya. Ya, kalau kita bicara alternatif atau jalan lain misalnya ya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hal tersebut, ada tidak Bu? Kita bicara alternatif ya. Apalagi ya. Oh ini saya kan memang belum pernah memanggil dia secara empat mata ya Pak ya. Mungkin nanti saya akan memanggil dia secara empat mata. Kemudian saya akan menerapkan segitiga restitusi, sepertinya demikian Pak. Berarti ini mengintegrasikan ini lagi materi yang lain juga ya terkait dengan segitiga restitusi. Baik. Ya. Fungsi dari segitiga restitusi itu apa ya kalau Bu Devia sendiri? Gini menurut saya Pak. Kalau kita melakukan segitiga restitusi itu, kita dapat menstabilkan identitas anak. Kemudian harapannya biar dia itu menyadari kesalahannya, kemudian punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya itu tanpa merasa dirinya itu terpuruk. Ya seperti menumpuk tanggung jawab Pak. Jadi tanggung jawabnya itu harus kita timbulkan dari dirinya sendiri. Oke, ini luar biasa ya alternatif yang Bu Devia ya, saya sangat setuju ya, karena memang tadi sudah ada PSE pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan alat pisau bedahnya ya, ibaratnya pisau bedahnya dengan menggunakan segitiga restitusi gitu kan, agar si anak ini kembali tersadar tanpa memojokkan anak tersebut atau memojokkan anak tersebut. Nah, kalau kita bicara kembali ya, menurut Bu Devia ada langkah-langkah lain tidak yang dapat membantu murid tersebut agar bisa terlepas dari persoalannya? Izin sebentar ya Pak. Boleh. Batuk nih. Besar dia. Nah, untuk membantu murid tersebut ya Pak ya, sampai meneteskan air mata, saya posisi tadi. Oke, baik.
Gini Pak, saya kepikiran lagi nih tentang ini. Dia kan kalau dilihat energinya berlebihan ya, kayak Ya, betul. jalan-jalan. Terus saya tuh kepikiran untuk memberikan dia itu kesibukan dengan menerapkan strategi pembelajaran active learning. Jadi nanti saya wujudkan di diferensiasi proses, di mana nanti saya belajarnya dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya dia. Jadi saya salurkan tuh energinya ke arah yang lebih baik. Itu sih Pak tadi, saya kira seperti itu. Oh, berarti ini ya Bu, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses karena untuk memfasilitasi energi yang berlebih tadi ya, seperti itu ya. Oke, Iya begitu jadi Pak. bisa terfasilitasi menurut Bu Devi ya. Insya Allah iya begitu Pak. Oke, baik. Kalau kita bicara menurut Ibu bisa atau apa, bisa tidak secara detailnya seperti apa? Punya ada gambarannya. Jadi memang selama ini itu saya belum memfasilitasi secara maksimal anak-anak yang kinestetik. Kebetulan itu saya lebih banyak ke audio visual Pak. Nah, saya berpikir untuk membuat pembelajaran di luar kelas, seperti misalnya ular naga raksasa, yang dimana dia itu bisa bergerak ke sana kemari. Pokoknya saya mau buat pembelajaran itu di luar kelas, sehingga anak tersebut bisa menyalurkan energinya ke pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, baik. Kalau bicara seperti itu berarti lebih ke praktikum atau aktivitas kegiatan ya dalam pembelajaran. Iya. Seperti tadi yang apa, ada olahraga gitu kan, dan juga melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas ya, outdoor seperti itu. Nah, kalau kita bicara hal lain gitu ya, langkah mana yang dapat memberikan peluang besar ya, menurut Ibu untuk dijadikan sebuah solusi dan kemudian itu bisa diterapkan dalam waktu dekat menurut Ibu ya. Kalau dalam waktu dekat ini, saya rasa yang option ketiga Pak, yang terakhir tadi saya ceritakan kepada adik, saya masuk ke kelasnya dia, karena kan dalam waktu dekat ini ada tuh pertemuannya di kelasnya. Saya berpikir saya harus secepat mungkin menyusun strategi pembelajaran yang memfasilitasi dia sebagai anak kinestetik itu. Jadi saya pikir yang solusi ketiga kayaknya Pak. Solusi ketiga, oke, baik ya. Jadi dalam melaksanakan strategi pembelajaran active learning ya seperti itu ya, kita bisa bicara berarti anak ini lebih fokus dan tidak mengganggu temannya yang lain seperti itu ya, mungkin ya gitu ya. Ya. Nah ya seperti itu Pak harapannya. Nah kalau kita bicara itu, jadi siapa saja nih yang bisa membantu Ibu untuk menyusun, menyiapkan rencana aksi yang belum terdapat? Iya. Paling saya nanti akan berbagi praktik baik, berbagi trik-trik menghadapi anak tersebut dengan tanggung jawab yang sama-sama mengajar di kelas anak tersebut nih Pak. Kemudian saya melibatkan wali kelas untuk sharing terkait perkembangan anak tersebut secara kontinu jadi Pak. Oke, bagus ini Bu ya. Semakin kesini bagus ya. Apa sih hal-hal yang dipaparkan oleh Bu Devia ya, dengan apa melibatkan murid gitu ya. Kemudian rekan-rekan sejawat ya, yang mengajari kelas gitu kan. Wali kelasnya juga ya Bu seperti itu ya. Iya betul Pak. Oke baik. Kira-kira Bu, kalau kita bicara waktu pelaksanaan dan kapan kira-kira ini bisa diterapkan gitu? Saya sih rencananya melakukan secepatnya ya Pak ya. Kan lebih cepat lebih baik ya Pak. Ya. Di pertemuan berikutnya nih yang akan datang itu langsung saya terapkan insya Allah. Wah luar biasa Bu. Saya akan mendukung rencana Bu Devia ya terkait dengan rencana aksinya ya dalam penerapan metode tersebut. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan tetap semangat dan juga optimis ya. Hal-hal yang memang Ibu ingin terapkan jangan ragu gitu kan. Dan juga untuk menerapkannya ke depan nanti 2 minggu kemudian ya. Ini kita jadwalkan lagi. Mungkin bisa untuk melaksanakan coaching ya, karena memang sesi berikutnya seperti itu. Karena memang kalau kita bicara mendengarkan, menyimak dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Ibu Devia ini sangat
luar biasa sekali ya, saya antusias sekali. Iya, baik, siap Pak Dade. Mohon doanya, supportnya ya Pak. Ya, baik. Baik Pak Dade, alhamdulillah saya sudah merasa tahu harus melakukan apa. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih banyak Pak Dade atas sesi coachingnya pada hari ini. Jadi saya punya tuh gambaran apa sih yang harus saya lakukan berikutnya. Baik Bu, sama-sama Bu, jangan sungkan kita bercerita eksplorasi gitu kan dalam sesi coaching mungkin lain waktu ya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Pak. Terima kasih Pak Dade. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Devi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.